Shalom, damai di hati, sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi dalam hati dan pikiran kita. Terpuji nama Tuhan ketika boleh kita diperjumpakan lagi di channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Dan di saat ini kita akan bersama-sama belajar dan membaca dari isi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Mari berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur sebab oleh kuat kuasa-Mu sehingga pada saat ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Yesus, firman yang hidup, kami sadar bahwa kami telah kehilangan pegangan iman dan arah dalam hidup kami. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan kami daripada mengikuti kehendak dan firman-Mu. Karena itu, dalam hari-hari hidup kami berada di dalam kegelapan, sehingga yang kami lakukan menentang kehendak-Mu. Maka Tuhan, sinarilah kami dengan kuasa firman-Mu, dan biarlah jalan hidup kami senantiasa dituntun selalu oleh kebenaran dan kekudusan firman-Mu. Ampuni dan sucikan kami, agar benih firman-Mu dapat layak tumbuh subur di tanah hati kami. Inilah doa kami, biarlah kuasa firman-Mu membaharui kami, dan nama-Mu kami muliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini saya akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022 dengan tema bulanan Firman Tuhan Allah berkuasa memulihkan. Dan tema mingguan menghalau godaan dengan firman Tuhan. Alasan pemilihan tema: perubahan hidup di era revolusi industri 4.0 melahirkan gaya hidup global dan menggeserkan selera masyarakat yang semula bertumpu pada gaya dan cara hidup tradisional.
Datangnya cobaan dan godaan memuaskan keinginan meski dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan berusaha memperoleh yang terbaik dan menjadi yang terhebat, serta selalu ingin tampil sebagai pemenang dalam persaingan. Kemajuan teknologi informatika dan komunikasi telah membuka peluang mempengaruhi mulai dari anak-anak sampai pada orang tua. Melalui perangkat teknologi, anak-anak bisa langsung menerima pengaruh dari luar yang mempunyai sisi baik dan buruk, positif dan negatif, sehingga orang tua dan gereja tidak lagi menjadi pewarna tunggal dalam pola sikap dan tingkah laku anak. Lingkungan baru dengan menawarkan beragam perilaku atau diamati, dipilih, ditiru anak-anak, sehingga sering terjadi perilaku penyimpangan terhadap norma-norma hidup berjemaat dan bermasyarakat, serta mempengaruhi kehidupan manusia pada umumnya. Menghadapi situasi ini, orang Kristen sering kehilangan identitas dan jati diri sebagai pengikut Kristus. Mudah digoda dan tergoda oleh kebutuhan harga diri atau prestasi dan prestisi, popularitas atau kekayaan dan kehormatan, dengan rela menghalalkan segala cara. Disinilah gereja hadir menyatakan peran dan sikapnya serta menyuarakan firman Tuhan bagi semua orang agar terjadi pemulihan seluruh ciptaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus pada saat mempersiapkan diri memulai misi pelayanannya di dunia, berhadapan dengan berbagai godaan iblis yang menawarkan kerajaan dunia asal Yesus tidak tunduk pada Allah Bapa. Orang Kristen harus menaruh harapan pada Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan dalam menangkis segala godaan iblis. Firman Tuhan harus diberitakan, baik atau tidak baik waktunya, untuk menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pengalaman Yesus dicobai untuk menolong umatnya, mampu menghalau godaan dengan firman Tuhan. Ini tema perenungan minggu ini. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Tujuan Injil Matius adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias atau juru selamat, sebagai dinubuatkan para nabi perjanjian lama. Kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebelum peristiwa pencobaan di padang gurun, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Peristiwa ini menjadi momen penting di mana Allah Bapa memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan kepadanyalah ia berkenan. Setelah kenyataan Allah ini, Yesus dituntun oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kemudian Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Allah mengizinkan iblis menggoda Yesus untuk membuktikan keilahiannya. Sebab setelah peristiwa ini, Yesus menjalankan misi penyelamatan Allah sebagai hamba Allah yang menderita oleh karena dosa manusia dan kematiannya di kayu salib sebagai penggenapan kehendak Allah. Godaan, artinya ujian untuk melatih dan menguatkan iman, adalah suatu peristiwa yang umum dialami dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, godaan memiliki dua sisi yang berlawanan, melemahkan atau menguatkan pertumbuhan rohani orang Kristen. Dalam hal itu,
sangat bergantung pada sikap seseorang dalam merespon pencobaan yang dialaminya. Godaan yang dialami Yesus adalah usaha iblis untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan pada kehendak Allah. Iblis menjumpai dan menggoda Yesus dalam 3 bentuk pencobaan, yaitu pertama ayat 3-4, godaan terhadap keinginan daging. Iblis mencobai kemanusiaan Yesus sebagai anak Allah. Iblis menggoda Yesus saat lapar sebagai titik lemah manusia yang butuh makanan atau kebutuhan tubuh dan harga diri atau kebutuhan jiwa. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Godaan yang menggiurkan ini dihardik Yesus dengan mengucapkan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kondisi yang lapar dan butuh makanan saat itu, apalagi berada di padang gurun, tetapi tidak membuat Yesus tergiur. Puasa yang dilakukan Yesus merupakan kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah dalam melaksanakan misi Allah bagi dunia untuk mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan maut. Yang utama bukan uang atau roti, tapi carilah Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, ayat 5-7, godaan terhadap keinginan diakui dan dipuji. Godaan untuk menyalahgunakan otoritas sebagai Mesias anak Allah menatang Yesus secara psikologi untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Iblis menjustifikasi kehendaknya dengan menggunakan ayat firman seperti dalam Mazmur 91 ayat 11-12 bahwa Allah pasti menyuruh malaikat-malaikatnya menatang Yesus. Intensitas godaan ditingkatkan iblis supaya Yesus tunduk padanya. Namun sedikit pun Yesus tidak terpengaruh. Iblis menggoda Yesus melakukan demonstrasi mujizat, namun Yesus tetap taat kepada firman Allah dan menjawab desakan iblis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, ayat 8-10. Godaan terhadap keinginan memperoleh kemegahan dunia. Godaan menukar harga diri dengan kekuasaan, supaya Yesus mendapatkan mahkota tanpa salib. Yesus diminta sujud menyembah iblis, supaya menjadi penguasa kerajaan dunia. Iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus tidak tertarik dan berkata, "Lenyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kunci kemenangan Yesus melawan iblis ialah taat melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah senjata Allah atau pedang roh. Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Di akhir kisah ini, iblis pun meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat datang melayani Dia. Nyata kemenangan Yesus atas dunia dan kuasa iblis karena tidak kompromi dengan kehendak iblis. Hanya kepada Allah sajalah pengikutnya harus berbakti dan tidak boleh tunduk serta menyembah apapun dan siapapun. Takut akan Allah dan kepada Dialah umatnya harus berpaut dan beribadah. Makna dan implikasi firman. Pertama, kunci kemenangan Yesus ialah fokus pada firman Tuhan. Sebagai orang beriman, hidup jangan tergantung pada hal-hal yang bersifat sementara. Kebutuhan jasmani manusia bukan yang utama. Jangan mencari dan menempuh jalan pintas yang cepat dan gampang dikerjakan, padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua,
hendaknya tidak memaksa Tuhan menolong menurut kehendak dan waktu kita. Mujizat Tuhan dengan sendirinya datang bila mana kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan menjadi barometer sikap dan tindakan kita. Yang ketiga, prioritaskan kehendak Tuhan dan jangan menggeser kedudukannya dalam hidup kita. Kerajaan, kemegahan, dan kesenangan dunia yang ditawarkan iblis tidak mampu menaklukkan Yesus. Tuhan Yesus lebih memilih jalan penderitaan, jalan ketaatan pada Bapa agar dunia dipulihkan. Yang keempat, godaan iblis akan selalu ada dalam berbagai cara dan bentuk. Ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan, tertekan, disiksa, dilukai, sakit atau saat sukses, berkuasa, kaya lalu lupa diri, lupa kawan, dan mengabaikan penderitaan sesama. Bahkan melupakan Tuhan sebagai pencipta dan pemberi nafas kehidupan kepada manusia. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami sudah diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan, pun waktu dan kesempatan untuk kami belajar lagi dari firman-Mu lewat channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Tuntun kami terus Tuhan dengan firman-Mu sehingga tidak ada kekhawatiran dan tetap kami tahan uji walau dalam kekurangan. Ajar kami untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan dan ingini. Mampukan kami untuk meneladani cara Yesus menghadapi godaan dan pencobaan. Ingatkan kami untuk selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Maka terberkatilah kami semua lewat firman-Mu saat ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua orang yang mendengarkan, baik pribadi maupun keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.